kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Gasani Aurahbono sebagai dokter. Perkenalkan, saya Putri Karmila sebagai staf healing. Saya Rido Kamal Irlangga sebagai staf body. Saya Estiana Alia Rahma sebagai kepala instalasi rekam medis. Saya Anissa Nal Musafida sebagai wakil direktur pelayanan. Di sini kami akan melakukan roleplay dengan judul konflik keterlambatan distribusi rekam medis yang mengakibatkan korban. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menampilkan simulasi terkait kepemimpinan di instalasi rekam medis dengan judul konflik keterlambatan distribusi berkas rekam medis yang mengakibatkan komplain dokter. Dalam simulasi ini kami menggunakan teori situasional dan transformasional. Kasus yang kami angkat adalah keterlambatan distribusi berkas rekam medis yang disebabkan oleh komplain dokter serta konflik antara staf coding dan staf healing. Melalui simulasi ini akan menunjukkan bagaimana kepala instalasi rekam medis dalam menyelesaikan konflik melalui komunikasi, analisis masalah, serta pengambilan keputusan yang tepat. Bu izin melaporkan bahwa akhir ini berkas rekam medis terlambat dikembalikan dari bagian coding. Akibatnya, petugas filing kesulitan untuk menyusun berkas di rak filing. Maaf, tapi kami juga sering menerima berkas yang sudah salah tempat sejak dari filing. Jadi kami harus mencari dulu sebelum melakukan coding. Tapi kan itu karena petugas coding mengembalikan tidak sesuai aturan. Baik-baik, semuanya tenang dulu ya. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah kalau kita sering menyalahkan. Bu, saya ingin menyampaikan keluhan saya. Saat visit pagi tadi, berkas pasien belum tersedia. Hal ini sangat mengganggu pelayanan untuk pasien. Terima kasih dokter atas konfirmasinya. Kami akan menindaklanjuti masalah ini. Mohon bersabar ya. Baik, saya ingin mengetahui proses kerja sebenarnya. Berapa lama biasanya berkas berada di bagian coding? Kadang bisa lebih dari 1 jam, Bu, karena kami harus mencari berkas yang tidak berada pada tempatnya. Apakah kita memiliki standar waktu pengembalian berkas dari coding? Sepertinya belum ada standar waktu yang jelas, Bu. Bagaimana dengan SOP distribusi berkas? SOP sudah ada, Bu, tapi sudah lama tidak dievaluasi. Oke. Berarti masalah yang kita hadapi bukan hanya pada individu, tetapi pada sistem kerja yang belum optimal. Saya mendapat laporan dari beberapa dokter tentang keterlambatan berkas rekam medis. Saya berharap unit ini bisa memperbaiki sistemnya. Baik, terima kasih atas masukannya ya Bu. Kami sudah melakukan evaluasi untuk memperbaiki alat kerja kita. Setelah mendengar semua pendapat, saya memutuskan beberapa hal. Yang pertama, kita akan melakukan revisi SOP distribusi dan pengembalian berkas rekam medis dalam waktu 3 hari. Kedua, mulai minggu depan kita menambahkan standar waktu pengembalian berkas dari coding maksimal 1 jam. Yang ketiga, bagian filing akan membuat checklist distribusi berkas untuk memantau alur berkas. Yang keempat, kita akan melakukan evaluasi setiap minggu selama 1 bulan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Saya berharap semua staf dapat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Baik, Bu, kami siap melaksanakannya. Kami juga siap memperbaiki proses kerja kami. Jika sistem ini berjalan dengan baik, tentu sangat bisa membantu pasien dengan pelayanan yang baik. Dalam simulasi ini, kami menggunakan teori situasional di mana kepala rekam medis menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan konflik yang terjadi. Pengambilan keputusan dilakukan secara rasional dengan memperbaiki SOP, standar waktu, dan evaluasi berkala. Komunikasi 2 arah juga terlihat ketika kepala instalasi mendengarkan pendapat dari seluruh staf sebelum mengambil keputusan. Elemen visi terlihat ketika kepala instansi mengingatkan kembali bahwa instansi rekam medis memberikan informasi medis yang tepat dan akurat. Demikian simulasi kepemimpinan di instalasi rekam medis dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.